Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nuhilul Ulia selaku dosen pengampu pendidikan psikologi, dan yang saya banggakan teman-temanku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nantinya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi teori belajar sosial kognitif yang beranggotakan Mia Octavia selaku pemateri 1, Yunita Nur Elviana selaku pemateri 2, Arifatul Azibah selaku pemateri 3, Erina Mumpuni Tri Utami selaku pemateri 4, Lia Fauzulmona selaku pemateri 5, dan saya Mufti Nur Akmal selaku moderator. Kepada pemateri silahkan membacakan Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986, 1987, 2000, dan 2001. Seorang psikologi pendidikan dari Stanford University, USA, yang dianggap oleh banyak ahli sebagai seorang behavioris masa kini yang moderat. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Bandura tahun 1997 menjelaskan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Teori ini juga dikenal dengan teori observational learning atau belajar dengan observasi atau pengalaman. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar teori sosial kognitif. Ormrod tahun 2008 mengemukakan beberapa asumsi atau prinsip yang mendasari teori belajar sosial kognitif sebagai berikut. 1. Siswa belajar dengan memperhatikan orang lain. Pada operan conditioning, dijelaskan belajar terkadang dilakukan dengan trial dan error. Artinya, orang akan mencoba berbagai respon yang berbeda, meningkatkan sesuatu yang memiliki konsekuensi yang diinginkan, dan mengeliminasi yang tidak produktif. Sedangkan pada teori sosial kognitif, seseorang tidak harus mengikuti cara tersebut, tetapi bisa melakukan berbagai macam cara dengan mengamati perilaku orang lain. 2. Belajar merupakan proses internal. Belajar tidak selalu terlihat jelas, kadang direfleksikan dalam perilaku siswa. Yang ketiga, perilaku diarahkan pada suatu tujuan. Selanjutnya yang keempat, reinforcement dan punishment mempunyai efek-efek tidak langsung pada belajar dan perilaku. Tahun 1977 menghipotesiskan bahwa baik tingkah laku atau behavior, lingkungan atau environment, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajar yang dapat mempengaruhi persepsi dan aksi personal merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau interlocking. Harapan dan nilai dapat mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku sering dievaluasi, bebas dari umpan balik lingkungan, sehingga dapat mengubah kesan-kesan personal, sedangkan tingkah laku mengaktifkan kontingensi lingkungan. Karakteristik fisik seperti ukuran, jenis kelamin, dan atribut sosial dapat menimbulkan reaksi lingkungan yang berbeda. Pengakuan sosial yang berbeda dapat mempengaruhi konsepsi diri individu. Kontingensi yang aktif dapat mengubah intensitas atau arah aktivitas. Albert Bandura juga mengatakan bahwa ketika siswa sedang belajar, mereka dapat mentransformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Selanjutnya adalah contoh model Bandura dalam pengembangan model determinisme resiprokal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kognisi dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedua adalah perilaku dapat mempengaruhi kognisi. Yang ketiga, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku. Yang keempat, perilaku dapat mempengaruhi lingkungan.
Dan yang terakhir adalah lingkungan dapat mempengaruhi kognisi. Selanjutnya yaitu B. Model pembelajaran observasional. Teori ini menyatakan bahwa ada 4 proses dalam pembelajaran observasional, yaitu 1. Tahap atensional, 2. Tahap retensi, 3. Tahap reproduksi, dan 4. Tahap motivasional. Untuk yang pertama yaitu tahap atensional. Seorang siswa tidak bisa belajar sebelum siswa dapat meniru tindakan. Model mereka harus memperhatikan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh si model. Atensi sangat dibutuhkan dalam proses setting observasi social learning. Menurut Sandrock 2008, atensi pada model dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya orang yang hangat, kuat, dan ramah akan lebih diperhatikan ketimbang orang yang dingin, lemah, dan kaku. Siswa lebih mungkin memperhatikan model berstatus tinggi ketimbang model berstatus rendah. Guru merupakan model berstatus tinggi di mata siswa. 2. Tahap retensi. Tahap retensi merupakan observational learning yang terjadi karena contiguity. Terdapat 2 peristiwa penting yang harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu perhatian terhadap kinerja model dan representasi kinerja dalam memori pembelajar. Jadi, untuk mereproduksi tindakan model, seseorang harus membuat kode informasi dan menyimpannya di dalam memori atau ingatan, sehingga informasi itu bisa diambil kembali. Contohnya, jika seseorang termotivasi untuk belajar sambil mengamati pembongkaran mesin di toko mobil, penyelesaian masalah dalam aljabar, atau mencoba untuk mencari cara mendapatkan makanan di kantin, maka dia harus menyimpan di memori terkait hal-hal yang diamati. Oleh karena itu, retensi siswa akan meningkat jika guru memberikan demonstrasi atau contoh yang hidup dan jelas. 3. Tahap reproduksi. Seringkali anak memperhatikan model dan mengingat apa yang mereka lihat, tetapi mereka tidak bisa mereproduksi perilaku model. Belajar observasional paling akurat saat ditetapkannya latihan mental terbuka. Sebuah studi oleh Shank 1981 di mana materi pembagian diajarkan untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Pemodelan digunakan selama proses pembelajaran dan selama fase reproduksi jika siswa membuat kesalahan. Dibandingkan dengan kelompok yang tidak memiliki paparan model selama pembelajaran, para siswa yang belajar dari model sangat menunjukkan peningkatan prestasi. Mereka juga menunjukkan peningkatan ketekunan dan rasa percaya diri saat menangani masalah. Selanjutnya yaitu pada tahap motivasional. Dalam pengertian ini, teori belajar sosial dan operant conditioning adalah sama. Keduanya menyadari betapa penguatan dan hukum dapat membentuk dan mempertahankan perilaku. Namun, dalam pembelajaran observasi, penguatan dan hukum dipandang dapat mempengaruhi motivasi peserta didik untuk melakukan sesuatu. Menurut Bandura dalam Sandrock 2008, bahwa penguatan tidak selalu dibutuhkan agar pembelajaran observasional terjadi. Selanjutnya, menurut Bandura pada tahun 1982, penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang kompleks tidak hanya bergantung pada proses perhatian, retensi, motor produksi, dan motivasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pembelajar sendiri, yakni sense of self-efficacy dan self-regulator system. Sense of self-efficacy merupakan keyakinan pembelajar bahwa ia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang berlaku, sedangkan self-regulator system menunjukkan kepada struktur kognitif yang memberi referensi tingkah laku dan hasil belajar. Subproses kognitif yang merasakan, mengevaluasi, dan mengatur tingkah laku individu. Bandura pada tahun 1978. Berikutnya yaitu Bandura mengajukan usulan untuk mengembangkan strategi proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut.
1. Analisis tingkah laku yang akan dijadikan model yang terdiri dari apakah karakter dari tingkah laku yang akan dijadikan model itu berupa konsep, motor skill, atau efektif. Selanjutnya ada bagaimana urutan atau sekuen dari tingkah laku tersebut. Dan di manakah letak hal-hal yang penting atau key point dalam sekuen tersebut. 2. Yaitu analisis tentang tetapkan fungsi nilai dari tingkah laku dan pilihlah tingkah laku tersebut sebagai model. Ada berupa apakah tingkah laku atau kemampuan yang dipelajari merupakan hal yang penting dalam kehidupan di masa datang atau success prediction. Ada bila tingkah laku yang dipelajari kurang memberi manfaat, tidak begitukah penting, model manakah yang lebih penting. Ada juga apakah model harus hidup atau simbol, pertimbangan soal biaya, pengeluaran, demonstrasi, dan kesepakatan untuk menunjukkan fungsi nilai dan tingkah laku. Yang terakhir yaitu ada apakah reinforcement yang akan didapat melalui model yang dipilih. Berlanjut pada nomor 3 yaitu pengembangan sekuen instruksional. Ada untuk mengejar motor skill bagaimana cara mengerjakan pekerjaan atau kemampuan yang dipelajari atau how to this dan bukannya know this. Langkah-langkah manakah menurut sekuen yang harus dipresentasikan secara perlahan-lahan. Nomor 4 yaitu implementasi pengajaran menurut proses kognitif dan motor reproduksi. Ada berdasarkan nomor 4 ada 2 skill yaitu motor skill dan proses kognitif. Pada motor skill yaitu menghadirkan model, memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pembelajar untuk latihan secara simbolik. Ada juga memberikan kesempatan pada pembelajar untuk latihan dengan umpan balik visual. Yang pada proses kognitif terdapat keterampilan model baik yang didukung oleh kode-kode verbal atau petunjuk untuk mencari konsistensi pada berbagai contoh, beri kesempatan pada pembelajar untuk membuat ikhtisar atau summary. Jika yang dipelajari adalah pemecah masalah atau strategi penerapan, beri kesempatan pembelajar untuk berpartisipasi secara aktif. Dan yang terakhir pada proses kognitif yaitu beri kesempatan pembelajar untuk membuat generalisasi ke berbagai situasi. Dari uraian tentang teori belajar sosial dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal, dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. Yang kedua, yaitu komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, konsekuensi-konsekuensi terhadap model dan proses-proses kognitif pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar merupakan kode-kode visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan kembali atau tidak. Yang keempat, dalam perencanaan pembelajaran skill yang kompleks, di samping pembelajaran komponen skill itu sendiri perlu dibutuhkan self-efficacy dan self-regulation pembelajaran. Yang kelima, dalam proses pembelajaran sebaiknya diberi kesempatan yang cukup untuk latihan secara mental sebelum latihan fisik dan rangkuman dan hindari punishment yang tidak perlu. Alhamdulillah materi telah tersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya. Kami dari kelompok 4 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.